Oke. Oke, oke, Bismillah. Oke, kita bahas uh, momentum ya. Ini sekarang tanggal 6 Juni 2022. Ya, kita bahas momentum, ya, momentum dan impuls ya. Biasanya mereka satu paket. Ya, sebenarnya Mhm. yang dibahas di momentum impuls ini nggak banyak, ya, nggak banyak. Cuma ya tetap kita harus tetap pelajari ya. Oke, kita mulai dari yang paling basic gitu ya. Oke, aku tentu ini nanti pembahasannya tentu ada yang terpotong ya, tentu ada yang terpotong. Tapi mind mappingnya aku detailkan begitu. Ya, oke. Dari definisi momentum, ya. Yang pertama definisi momentum, ya. Definisi momentum, ya. Momentum, gitu ya. Momentum itu kan bisa didefinisikan, ya. Definisi sebagai ukuran, ya, ukuran kesulitan ya menghentikan suatu partikel, ya. Seberapa susah sih Mhm. kita menghentikan suatu partikel itu, begitu ya. Nah, definisinya momentum tuh P ya. Ingat ini definisi basic harus bisa ya. M kali V, ya. Nah, di sini ada V, ya, ada M, ada P, ya. Apa itu masing-masing? Ya, V itu kecepatan ya, kecepatan, ya, satuannya meter per detik, ya, M itu massa, ya, satuannya kilogram, P itu momentum, ya, satuannya kilogram meter per detik, ya. Ah, jadi misalkan aja sekarang itu ah, kita punya punya benda ya, punya benda ini, benda ini yang bulat ini, katakanlah benda ini bermassa m, bergerak dengan kecepatan v, ya. Maka maka dia punya momentum p itu sama dengan m kali v, ya. Bendanya bergerak ke kanan misalkan, gitu ya. Maka momentumnya massa kali kecepatan, ya. Itu definisi yang paling basic yang harus kamu apa namanya ingat-ingat selalu, gitu ya. Tapi tenang, bab ini tidak lebih susah dari bab yang apa namanya bab yang getaran. Oke, nah, oke. Yang kedua itu ada impuls ya. Yang namanya momentum selalu berkaitan dengan impuls, ya. Impuls, impuls itu didefinisikan ya, definisi eh, basicnya impuls itu sebagai dapat didefinisikan sebagai ini ya, dengan perubahan apa namanya gaya yang ya bekerja pada suatu benda ya pada waktu t, ya, pada waktu t, gitu ya. Jadi misalkan ada benda begitu, ya, misalkan ada benda ini, ya, benda, ya, tentu ini benda ini bermassa m gitu ya. Benda ini kemudian misalkan saja bola, bola ini aku tendang ya, misalkan aku tendang, ya. Artinya kalau bendanya aku tendang, artinya aku memberikan gaya pada bola, gayanya itu misalkan F, gitu ya. Apa akibatnya? Tentu saja akibatnya bola ini bergerak, ya. Bola ini bergerak, gitu kan? Ya, bola ini bergerak, gitu. Nah, ini ketika ini mendarat ke sini ada selang waktu, ya. Misalkan kakiku di sini hingga kakiku nyentuh bola itu ada selang waktu sebesar delta t, ya. Selang waktu sebesar delta t. Nah, artinya aku memberikan impuls I, ya, yang definisinya gaya itu sendiri dikalikan perubahan waktu, gitu ya. Nah, itu ini definisi impuls, ya, begitu. Definisi impuls, ya, impuls. Nah, sekarang bisa tidak impuls ini dikaitkan dengan besaran yang lain? Bisa. Apa itu besarannya? Kita rahasiakan dulu, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Benda ini di sini mempunyai kecepatan katakanlah V1, ya. Ketika ini dikenakan gaya, ya, kita tendang bolanya, artinya bolanya bergerak tambah cepat, ya. Kalau bolanya bertambah cepat artinya kecepatannya kan berubah, ya.
Nah, berubah menjadi V2 ya. Nah, dari sini nanti impuls ini ya itu dapat didefinisikan sebagai massa ya. Kan ketika di titik sini momentumnya berapa? M kali V1 ya. Ketika di sini ya ini kan masanya tetap M ya, kan masanya nggak berubah ya. Di di sini oke. Nah, di sini dulu. Di momentum di sini, di titik sini itu punya momentumnya M dikalikan V2 ya kan, karena definisi momentum kan M kali V. Di titik sini dikurangi M kalikan V1 ya. Nah, ini definisinya itu sama dengan definisi dari apa? Perubahan momentum. M saya keluarkan V2 min V1 ya. Karena kalau aku kalikan M kalikan V2, M V2. M kalikan V1, M V1 ya. Ini jadinya delta P, perubahan momentum ya. Begitu. Ini definisi yang kedua ya. Ini pertama, ini yang kedua ya. Nah, bagaimana penggunaan perumusannya tergantung situasi nanti ya, tergantung situasi ya. Nah, gitu. Tapi ya jangan terkecoh sama banyaknya rumus ini ya. Fokus saja ke salah satu rumus saja ini, delta P ini ya. Itu. Nah, itu satu rumus. Rumusnya delta P atau perubahan momentum gitu ya. Nah, ini juga bisa digabungkan jadi satu ya. I sama I. Berarti kan di sini I-nya F kalikan delta T ya. Itu sama dengan ini, perubahan momentum ya. Sama dengan ini. Ya, itu. Udah situasinya. Nanti kita bisa menggunakan ini. Gitu ya. Nah, oke. Nah, tentu di sini nanti kita ada nggak mungkin menjelaskan semua ya. Kalau semuanya nanti takutnya apa namanya? Kalau semuanya itu takutnya nggak nutup 1 jam kan, EduLab membatasi 1 jam saja begitu ya. Ada lagi yang terpenting ini. Yang terpenting itu yang ketiga ya, artinya aku jelaskan yang sering-sering keluar saja begitu ya. Nah, oke. Nah, di sini definisinya ya, di sini ada F ya, ada delta T, ada delta delta P ya, ada I ya. Nah, F itu gaya ya, satuannya Newton, delta T itu selang waktu ya, satuannya detik ya. Delta P itu perubahan momentum ya. Satuannya itu sama kayak tadi, kilogram meter per detik. I itu impuls ya. Satuannya juga sama, kilogram meter per detik ya, karena kan sama gitu ya. Nah, yang ketiga yang biasanya sering keluar itu apa namanya ya? Eh, jenis-jenis tumbukan atau jangan ke situ dulu deh ya. Ada yang namanya ya jenis-jenis tumbukan ya. Bukan, koefisien restitusi ya, koefisien restitusi. eh Sebentar, apa ya namanya yang bagus ya, yang tepat ya? Ya, koefisien restitusi deh. Ya, koefisien restitusi itu apa? Ya, koefisien restitusi itu ya definisinya tuh ya. Itu definisinya perubahan perubahan kecepatan setelah tumbukan delta V aksen ya, dibagi perubahan kecepatan sebelum tumbukan delta V, dikasih minus ya, jangan lupa. Yang namanya perubahan itu kan sederhana ya, kecepatan sesudah dikurangi kecepatan ya, V2 aksen kurang V1 aksen dibagi ya V2 min V1 ya, begitu. Nah, yang atas ini kecepatan sesudah, yang bawah ini kecepatan sebelum ya. Ingat, yang nggak ada aksennya, yang ada aksennya itu kecepatan sesudah, yang tidak ada aksennya kecepatan sebelum gitu ya. Nah, kita gini kan, aku catat yang penting-penting saja gitu ya, itu kan. Nah ya, pokoknya yang atas itu yang serba aksen itu ya, delta V aksen, ini delta V ya. Yang delta V aksen itu kecepatan ya setelah tumbukan ya,
delta V itu kecepatan sebelum tumbukan, ya, begitu. Nah, aplikasinya ini di mana? Misalkan di sini. Ya, ini juga sering keluar ini. Ya, ini sering keluar ini. Misalkan ada benda, ya, ini benda ini, sorry, benda ini, ya, jatuh di sini dari ketinggian, misalkan ketinggian awalnya itu H0, ya. Bendanya jatuh, ya, ingat, bendanya jatuh, gitu ya. Lalu benda ini mantul ke atas, ya, otomatis namanya benda pasti mantul, ya, mantul ke atas, ya. Tentu saja ketika mantul ini ketinggian yang baru tidak mungkin ketinggiannya itu melebihi ketinggian yang semula H0, katakanlah H1, ya, begitu. Nah, sebentar, ini kasih warna hitam saja biar konsisten dalam pewarnaan, ya. Lalu ini mantul lagi, logikanya mantul lagi, gitu kan? Nah, mantul, dan tentu saja ketinggian yang kedua tidak mungkin melebihi ketinggian yang pertama. Di sini H2, ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, di sini koefisien restitusinya didefinisikan gini, E sama dengan akar, ya, H1 dibagi H0. Ya, ingat ini pantulan yang pertama, ya. Nah, ini kita pantulan gini. Ingat ini, sini ke sini. Sini, sini, ya. Koefisien restitusinya E sama dengan akar, ya, H1 dibagi H0. Ketinggian yang setelah dibagi ketinggian yang sebelum, gitu ya. Nah, ini aku geser ke sini. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Ya, di sini. Nah, sama juga, ya. Ingat, koefisien restitusinya tidak mungkin berubah, sama, ya. Itu apa? H2 dibagi H1, gitu ya. Begitu. Sebentar, aku cek dulu. Bener nggak ini? Nggak kebalik ya aku? Ya, bentar ya. Hmm, hmm. Oh ya, betul ya. Ingat, ingat ketinggian setelah dibagi sebelum ya. Nah, itu perumusannya, ya. Begitu. Nah, ini nanti kamu dapat persamaan ini, ya. Jadi ini untuk, ya, ini untuk apa namanya? Dua kali mantul, ya. Dua kali mantul, ya. Saat mantul sekali, mantul dua kali. Nah, nanti ini kan sama ya dengan ini ya. Jadi kan sama. Berarti kan bisa kamu buat persamaan dari sini, ya. Berarti kan di sini akar H1 per H0, ya, sama dengan akar, ya, akar apa itu H2 dibagi H1, ya. Nah, ini akarnya kan bisa kamu hilangin. Berarti kan di sini nanti H1 per H0 sama dengan H2 per H1, ya. Dari sini kamu dapat hubungan dari sini, ya. Dari sini kamu dapat hubungan ini sama dengan berapa itu? H1 kali H1 kan H1 kuadrat, ini kan dikalikan H0 H2, gitu ya. Begitu. Nah, ini relasinya, ya. Ini penting ini. H1 kuadrat sama dengan H0 kali H2, ya. Nanti kamu tinggal pakai saja di ujian. Dan ingat pahami konteksnya. Nah, kalau misalkan satu kali mantul, bagaimana? Ya, untuk satu kali mantul, ya. Ini aku geser dulu, sebentar. Ya, ini aku geser dulu, ya, ke sini, ya. Ini, ini aku geser dulu, sini. Nah, untuk satu kali mantul, ya, untuk satu kali mantul, nah, ini ya. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. Ini aku garisi ini ya. Untuk satu kali mantul ini, ya. Itu ya udah, kalau satu kali mantul ya kamu ambil aja salah satu ini. Misalkan ini, ya. Ini ya. Ini. Nah, tak pindahkan ke sini. Ya. Kalau satu kali mantul, ya udah, kamu ambil aja salah satu.
ya. Kalau satu kali mantul kan, ya udah kamu ambil aja definisinya ini akar H1 dibagi H0, ya. Ingat, kuncinya apa? Ketinggian yang sesudah dibagi ketinggian yang sebelum, jangan dibalik, gitu ya. Itu, jangan dibalik. Gitu. Oke, ya. Sampai sini aku stop dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Aku kasih waktu 1 menit. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, ini sambil aku tulis. Ini ada H0, H1, H2, ya. H0 ketinggian awal, ingat ya, ketinggian awal. H1 ketinggian, ya, ketinggian pantulan pertama, ya, kamu masih paham lah ini. Pertama, H2 ketinggian pantulan kedua, ya, begitu. Nah, aku stop dulu sebelum kita lanjutin, ya. Bisa kamu pahami sampai sini? Halo, cek cek, ya. Ini online, aku harapannya kamu interaktif, ya. Halo, 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 tes tes, halo, 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 cek cek cek, halo, 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 bisa dengar suaraku? Halo, tes tes, halo, halo, Dek Sofia, halo, halo, tes tes, tes, halo, halo, halo. Wah, ini nggak ada. Ya, kalau gitu aku lanjutin ya. Ya, oke. Nah, yang berikutnya ini jenis-jenis tumbukan. Ya, jenis-jenis tumbukan. Ya, tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Ya, tumbukan lenting sempurna. Halo? Tes, 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 tes. Halo? Halo? Ya, tumbukan lenting sempurna. Ya, tumbukan lenting sempurna, ciri-cirinya apa? Yang pertama, koefisien restitusinya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, apa? Ini berlaku, ya, hukum kekekalan momentum. Ya. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, ya. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik, gitu ya. Nah, kalau E sama dengan 1 tuh gini, ya, artinya misalkan aku punya benda, ya, ini bermassa M1, ya, bergerak ke kanan misalkan dengan kecepatan V1, lalu ada benda bermassa M2 dengan kecepatan V2 bergerak ke kiri, ya, maka akibatnya kalau dia lenting sempurna, dia mantul, ya, ini ke kiri dengan kecepatan V1 aksen, yang M2 dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen, gitu ya. Halo, tes tes tes, halo, terus, ya, ya, terus ini yang ini kalau misalkan dia lenting sempurna itu V1 aksennya sama dengan minus V1, atau ya V2 aksennya sama dengan minus V2, gitu ya. Oke, yang kedua itu berlaku apa? Kalau misalkan tumbukan, ya, tumbukan lenting sebagian, ya, tumbukan lenting sebagian itu koefisien restitusinya berada di antara 0 sampai
1. Ya, berlaku apa? Hanya berlaku kalau penting sebagian itu hukum kekekalan, ya, momentum, ya, begitu. Nah, dia tidak berlaku apa? Tidak berlaku apa namanya? Tidak berlaku eh, hukum kekekalan energi kinetik, tidak berlaku. Ya, artinya misalkan aku punya benda bermasa M1 gerak ke kanan, kecepatannya V1, benda M2 gerak kiri dengan kecepatan V2. Ya, maka ini otomatis yang M1 bisa bergerak ke kiri dengan kecepatan V1 aksen dan M2 gerakannya ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Ya, dari sini kalau kita gunakan kekekalan momentum, ya artinya momentum sebelum tumbukan harus sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ya, ini momentum sebelum, ya, momentum sebelum. Yang ini momentum sesudah, ya. Momentum sebelum itu di sini kan ada dua masa, ya, masa 1, masa 2. Berarti kita tuliskan momentum untuk masa 1 P1 dan untuk masa 2 P2. Yang sesudah ini P1 aksen plus P2 aksen. Ya, di mana rumus P kan apa? M kali V. Ya, untuk masa 1 berarti M1 V1. Yang ini M2 V2, ini M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Gitu ya. Ya, ini jangan lupa, ini penting sekali. Ya, kalau lentik sebagian tuh kecepatannya bisa berapapun, gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Tumbukan tak lenting sama sekali, ya. Tumbukan tak lenting sama sekali itu koefisien restitusinya 0, ya. Artinya kecepatan setelah tumbukan V1 aksen itu sama dengan kecepatan setelah tumbukan V2 aksen. Nah, kita misalkan sama-sama V gitu ya. Nah, di sini hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, ya. Nah, kalau momentum itu sama kayak gini. Ya, misalkan ada benda ini M1, ini M2. Misalkan aja ini bergerak ke kiri dengan kecepatan V1, ya ke kanan. Yang ini ke kiri dengan kecepatan V2. Kalau dia tumbukan tak lenting sama sekali, ciri-cirinya apa? Benda satu dengan benda dua ini jadi satu, ya. Entah dia gerak ke kanan atau ke kiri, ya. Ini bisa ke kanan misalkan. Kecepatan setelah tumbukan V1 aksen itu sama dengan kecepatan setelah tumbukan untuk yang benda 2, V2 aksen sama dengan V, ya. Ciri-cirinya sama. Nah, sekarang gimana perumusannya? Ya, sama juga dengan ini. Ya, kita bisa gunakan lagi yang ini, ya. Kita bisa gunakan lagi yang ini kan karena sama, ya. Nah, bedanya di mana? Ya, bedanya di mana ini sekarang? Ya, halo? Ya, masih dengar? Ini V1 aksennya, ini sama-sama V, ya. Nah, ini sama-sama V. Yang ini juga sama-sama V, gitu ya. Nah, berarti ini M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V tambah M2V. Ya, ini berarti kan M1V1 tambah M2V2, V-nya bisa dikeluarin ya. Berarti kan di sini M1 plus M2 kalikan V. Ya, berarti perumusan. Nah, tujuannya kan mencari V ya, ini ya. Tujuannya, maka kita dapatkan V ini. Kecepatan setelah tumbukan. Nah, ini bisa yang dicari itu V ini. Ya, langsung tak kasih rumusnya. M1V1 tambah M2V2 ya dibagi dibagi apa? M1 plus M2 ya. Ingat, itu perumusannya. Nah, ini ya. Oke, ya. Sampai di sini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Halo? Halo, kenapa nggak respon ini? Halo? 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 Tes, 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 tes. Halo?
Halo? Halo? Oke, ya udah kita latihan soal saja ya. Gitu. Ini tidak respon ini. Ya. Oke, kita bisa pilih soalnya. Misalkan ya, soal yang soal yang cukup susah itu ya tumbukan ring sempurna ya. Soal yang cukup sulit gitu ya. Lalu yang paling mudah ini tumbukan tak lenting sama sekali. Itu ya, itu cukup mudah. Itu ya. Ini kalau kita garisi aja ya. Halo, tes tes tes. Ya, oke. Ya udah kita latihan soal ya. Kita pilih dua nomor saja. Misalkan untuk tumbukan lenting sempurna. Kita pilihkan ya. Kita pilihkan misalkan. Ya, kita cari dulu soalnya. Ya, kita misalkan eh ya, misalkan kita pilih yang ini misalkan. Ya, kita misalkan pilih soal yang ini. Ya, tumbukan lenting sempurna. Ya. Ya. Nah, di sini ya bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Menurut bola B sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ya, berarti ada bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan berapa itu? 20 meter per detik dan bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per detik. Ya, massa A dan massa B itu sama. Ya, sebut saja kalau massanya sama itu kan ya massanya sama. Massa A sama massa B itu sama. Misalkan aja M ya, kan boleh-boleh aja. Ya, di massa A ini sama dengan M, massa B di sini sama dengan M, gitu ya. Nah, setelah tumbukan bersifat lenting sempurna, maka kecepatan bola A setelah tumbukan berapa? Ya, artinya bola A ini bergerak ke kiri, ya, dengan kecepatan nanti VA aksen, yang bola B bergerak ke kanan dengan kecepatan VB aksen. Nah, ini masanya M, ya ini masa B ini M, gitu ya. Halo, tes tes, masih dengar? Halo, halo, halo. Wah, ya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini kan soal yang metodenya paling susah ya ini ya. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Kita bisa gunakan ini. Ya, tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekalan momentum dan berlaku hukum kekalan energi kinetik. Sudah, kita selesaikan yang pertama hukum menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya, bagaimana itu hukum kekekalan momentum? Ya, kita bisa gunakan ini. Ya, ini. Ya, artinya apa? Momentum sebelum harus sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ya. Nah, di sini sebelum tumbukan ada dua benda dan setelah tumbukan juga ada dua benda. Artinya ada momentum untuk benda A, PA, dan benda B, PB. Yang sesudah tumbukan juga sama, ada PA dan PB. Nah, bedanya sudah kita kasih aksen karena kecepatannya berubah. Gitu ya. Nah, momentum rumusnya apa? MA, VA, tambah
MB VB. Ini juga sama. MA VA aksen tambah MB VB aksen. Ya. Nah, ingat kalau benda bergerak ke kiri kecepatannya kasih minus ya. Kasih minus kalau gerak ke kiri. Ya, kasih minus. Ya udah, Mas. Ya, ini VA-nya 20, VB-nya minus 10. Masa A sama dengan M ya. VA-nya 20. Ya, berarti 20 M. Atau gini saja, 2 kalikan 20. Ya. Kecepatan benda B minus 10 tadi kan karena bergerak ke kiri. Ya, itu. Berarti minus 10. Ya, MB-nya itu M ya. Masa benda B itu M. Ya. Yang ini masa A-nya M. VA aksennya kita belum tahu. Ini M juga, VB aksennya kita belum tahu. Ya. Nah, di sini sama-sama ada M, bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Lalu di sini 20 kurangi 10 kan 10 ya. Berarti kan di sini bisa tulis gini, VA aksen tambah VB aksen sama dengan 10. Ya, kita sebut ini persamaan 1. Ya. Nah, lalu kita lanjutkan menggunakan hukum kekalan energi kinetik. Ya. Oh, sorry. Kita gunakan hukum kekalan energi kinetik. Ya, ingat kita gunakan dua cara. Ya, hukum kekalan energi kinetik. Ya, artinya apa? Artinya energi kinetik sebelum harus sama dengan energi kinetik sesudah. Ya, artinya sebelum tumbukan akan ada energi kinetik untuk benda A, ya, tambah benda B, ya, sama dengan EK A aksen tambah EK B aksen. Nah, ya, yang sebelum ya energi kinetik kan rumusnya apa? Setengah M V kuadrat. Ini untuk benda A, berarti masa A FVA. Yang benda B, ya, setengah MB VB kuadrat. Yang ini, yang EK A aksen kan bedanya di mana? Bedanya di kecepatannya. V aksen kuadrat tambah setengah MB VB aksen kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini kan ada setengah, ya. Masa benda A itu kan sama dengan M. Kecepatan benda A tadi berapa? 20, ya. Ini 20. 20. Ini kan kuadrat, ya. Masa benda B juga M. Ya, kecepatan VB tadi kan minus 10 kuadrat. Ya, berarti ini MA-nya juga M. V aksen kuadrat tambah M. VB aksen kuadrat. Ini coret. Ya. Nah, ini 20 kuadrat kan 400. 10 kuadrat kan 100. 400 tambah 100 kan 500. Ya, berarti kan VA aksen kuadrat tambah VB aksen kuadrat sama dengan 500. Ini persamaan 2. Ya. Misal dari persamaan 1 tadi gimana nih? 1 tadi kan VA aksen tambah VB aksen sama dengan 10. Nah, misalkan aja kita menyelesaikan VA dulu, berarti VB aksennya tak ubah. Kan gini, VB aksen sama dengan 10 minus VA aksen. Ya. Kan boleh-boleh aja. Ya. Loh Mas, aku mau, ini misalnya sama 3 ya. Aku mau VB aksennya diubah, berarti kan VA aksen sama dengan 10 min VB aksen. Ya. Terserah yang mana. Nah, berarti ini kita masukkan persamaan 3 ke persamaan 2. Ya. Itu VA aksen kuadrat, ingat yang diubah kan VB-nya ya. VB-nya yang diubah. Ya. Berarti ini jadi gimana nih? Nah, gini ya. Ini VB aksennya diubah ini. Ya, 10 min VA aksen kuadrat sama dengan 500. Ya. Ini yang diubah yang ini. Nah, ini. Ingat fokus ya. Nah, yang ini berarti VA aksen kuadrat. Ini 10 min VA aksen dikuadratin. Berapa? Tambah 100 min. Ini hasilnya pokoknya 20 VA aksen. Ya. Tambah VA aksen kuadrat sama dengan 500. Kalau kamu tanya dari mana? Kan gini. 10 min VA aksen dikalikan 10 min VA aksen. Ya. Ini kan 100. Terus 10 kali VA aksen. Min 10 VA aksen. Ini min 10 VA aksen. Tambah VA aksen kuadrat. Ya, ini tambah ini kan 2 ya. 2 VA aksen kuadrat tambah
Ini kita selesaikan dulu. Ini min 20 VA aksen. 100 kurangi 500 kan minus 400 sama dengan 0. Berarti ini bisa VA aksen kuadrat min 10 VA aksen min 200 sama dengan 0. Ya, dibagi 2. Berarti ini sama dengan berapa ini? Ya, ini VA aksen, ini VA aksen. Ya, bisa minus 10 ya, minus 20 dan plus 10 ya. Artinya di sini kecepatan VA aksen sama dengan minus 10 atau VA aksen sama dengan 20 ya. Nah, pertanyaannya jawabannya yang mana? Yang minus 10 atau 20? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan geraknya ke kiri. Berarti kita pilih kecepatan yang minus ya. Berarti jawabannya yang ini. Ya, kita pilih yang ini karena ya benda bergerak ke kiri. Ya, benda bergerak ke kiri. Nah, kalau misalkan kita ditanyakan yang B, bergerak ke kanan, kita perlu cari VB aksennya dulu ya. Ingat, ini kan bergerak ke kiri, berarti kita pilih kecepatan yang minus, begitu ya. Nah, sampai sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Dek Sofia, bisa dengarkan? Halo? Halo, halo. Ya, berarti jawabannya yang mana ini? Yang C ya, yang ke kiri. Tuh ya. Oke, kita bisa bahaskan soal yang lain. Ya, ingat nanti kamu tinggal tinggal gunakan prosedur yang sama ya, seperti ini. Ya, kalau misalkan kasusnya lenting sempurna. Ya. Nah, kita bisa cari soal yang lain. Ya, kita bahas yang topik yang jenis-jenis tumbukan karena ini sering keluar. Gitu ya. Kita misalkan eh, bahas yang tumbukan lenting sebagian. Bukan, tak lenting sama sekali. Ini mudah soalnya ya. Tentang tumbukan tak lenting sama sekali. Bagaimana tumbukan tak lenting sama sekali? Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri di soalnya, ada ciri-ciri di soalnya. Ya, ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya ada kata-kata, biasanya ada kata-kata setelah tumbukan, benda saling menempel, ya, menempel satu sama lain, gitu ya. Mari kita carikan soal yang relevan, ya. Ini kita bisa pilih soal yang ini misalkan, ya. Ini ciri-cirinya apa ini? Setelah tumbukan benda saling menempel atau bersatu, ya, begitu. Nah, ini ciri-cirinya. Setelah tumbukan kedua bola bersatu, ya. Itu perhatikan baik-baik, ya. Nah, ini kita bisa gambarkan nih soalnya. Dua buah benda bermasa 2 kilo dan 3 kilo, ya, bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 4 dan 6, ya. Nah, ingat bendanya bergerak berlawanan arah, gitu kan? Ya. Nah, ini kita bisa pindahkan dulu ke sini, ya. Misalkan ada benda, ini benda yang pertama, masa 1, misalkan 2 kilo, ya. Saling berlawanan ya, kita serah. Ini ke kiri atau ke kanan serah sama saja, ya. Berarti kalau ini ke kanan, berarti ini V1 di sini 4 ya, 4 meter per sekon. Lalu, ya benda yang kedua itu bagaimana benda yang kedua? Ini benda kedua, ini bermasa 3 kilo. Ya, bermasa 3 kilo, ya, dengan kecepatan di situ. Kecepatannya berapa itu? 6 meter per
detik. Ya, dengan kecepatan V2 6 meter per detik. Ya, bergerak ke kiri. Ya, begitu. Nah, jika setelah tumbukan kedua bola bersatu, nah bolanya bersatu. Ya, kita nggak tahu geraknya kemana. Misalkan kita akan tahu dia bergerak kemana, kanan atau ke kiri setelah kita hitung. Ya, kita nggak tahu gerakannya kemana. Anggap aja misalkan gini ya, artinya setelah tumbukan kan kecepatannya sama. V aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V. Ya, karena tumbukan tak landing sama sekali. Ya, ini bisa kamu lihat di sini. Ya, tumbukan tak landing sama sekali. Sini ya, kecepatan setelah tumbukan sama. Ya, karena dia nyatu. Nah, mari kita cek. Ya, dia bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, ya, misalkan ini pertanyaannya tak tambah. Ya, kita perlu cari kecepatan setelah tumbukan. Ya, kita cari dulu kecepatan ya setelah tumbukan. Ya, karena biasanya yang sering dicari adalah kecepatan setelah tumbukan. Nah, ini pertanyaannya lebih menarik ya, karena di sini dicari energi yang hilang. Tapi fokus kita di sini saja, kecepatan setelah tumbukan. Ya, nah artinya kita bisa gunakan apa? Hukum kekekalan momentum. Ya, bagaimana itu? Ya, kita bisa langsung aja ya, M1V1 tambah, atau langsung begini saja. Ya, ini kita bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Ya, yang rumus yang ini. V sama dengan M1V1. Ya, ini bisa kamu lihat, ini rumus yang ini bisa kamu pakai langsung sini. Ya, di sini bisa kamu pakai. Nah, ini karena V2-nya bergerak ke kiri, berarti ini kan minus. Ya, ya udah, masukkan M1-nya berapa? 2. V1-nya 4, M2-nya 3, V2-nya minus 6, berarti kan minus 3 kali 6. Ya, begitu. Lalu di yang bawah ini M1 plus M2. M1-nya 2, M2-nya nih 3. Ya, 8 kurangi 6 kan 14. 8 kurangi 6, 8 kurangi 18. Ya, minus 10 per 5, minus 2. Ya, artinya setelah tumbukan dia bergerak ke kiri. Ya, ini mudah sekali ya. Artinya setelah tumbukan ya benda bergerak ke kiri. Ya, benda masing-masing bergerak ke kiri. Ya, begitu. Nah, ini pertanyaan yang umum ya. Tapi karena soalnya diminta energi yang hilang, ya berarti kita bisa gunakan energi nanti yang hilang. Ya, kinetik yang hilang. Ya, nah kan gini ceritanya. Ya, energi kinetik yang hilang kan bisa dihitung menggunakan ya. Kita misalkan ini delta EK, energi kinetik yang hilang. Berarti kan energi kinetik setelah tumbukan dikurangi energi kinetik sebelum tumbukan. Ya, setelah tumbukan, yang sebelum tumbukan kan ada dua massa ya. Ya, energi kinetik untuk massa 1 ditambah energi kinetik untuk massa 2 setelah tumbukan dikurangi yang sebelum tumbukan, EK1 plus EK2. Ya. Nah, EK1 ini rumusnya apa? Setengah M V kuadrat. Ya, M-nya M1, V-nya V1 aksen. Ya, tambahkan setengah M2 V2 aksen kuadrat dikurangi ini EK1 ya, setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat gitu ya. V1 aksen kan sama dengan V ya, sama dengan berapa itu? Sama dengan minus 2 ya. Ya udah, tinggal masukkan semuanya, sama dengan setengah M1-nya massa benda pertama tadi kan 2 kilo ya, 2 kilo ini dikalikan minus 2 kuadrat tambah setengah M2-nya 3 kalikan minus 2 kuadrat ya, kurangi setengah, M1-nya 2, V1-nya
4 ya, tambah setengah dikalikan 2, 6 kuadrat ya. Coret, coret ya. Ini minus 2 kuadrat kan 4 ya. Ini minus 2 kuadrat 4, 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6 ya. Dikurangi ini, coret, coret, 4 kuadrat kan 16 ya. Coret, coret, 36 ya. 16 tambah 36 kan 50 ya, berarti kan ini 10 kurangi ya 50 ya. Ya, berarti kalau ini dikurangi ini kan jadinya minus 40 joule ya. Berarti jawabannya energi kinetik yang hilang ya, yang hilang sebesar 40 joule ya, karena ada tanda minusnya, berarti dia hilang ya, begitu. Nah, kalau tumbukan penting sebagian tuh sederhana ya, sederhana, tinggal masukkan saja menggunakan rumus yang ini ya, di bawah ini gitu ya. Oke, mungkin soal yang terakhir ya, soal yang terakhir ya, kita bisa pilih misalkan soal yang terakhir itu yang mana misalkan ya, kita bisa pilih soal yang impuls mungkin ya, atau soal yang ini ya, soal yang ini nomor 21 ini, apa, pantulan bola ya, pantulan bola. Nah, gitu ya. Oke. Ya, kita bisa pilih soal yang ini misalkan. Gitu ya. Nah, terlalu besar. Ya, bisa kamu lihat soalnya ini. Ya. Apa itu? Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian seperti gambar berikut. Pada saat pemantulan pertama, bola mencapai 50 cm. Pantulan pertama, maka pantulan kedua berapa? Ya udah, ini kan gampang ya. Jadi ini H0-nya 125 cm. H1-nya 50 cm. H2-nya berapa? Ya, kita bisa gunakan rumus yang ini. Mana tadi? Ya, ini ya. H1 kuadrat sama dengan H0 kalikan H2. Ya. Di mana di sini H1 kuadrat sama dengan H0 dikalikan H2. H1-nya kan 50. Ya. Kuadrat di sini H0-nya 125. Maka H2-nya berapa? Ya. Berarti H2-nya di sini ya 50 kuadrat dibagi 125. 50 kuadrat kan 2500 ya, dibagi 125 ya, 2500 dibagi 125 itu kan sama dengan 20 cm ya, gitu, sederhana sekali. Oke, masih ada waktu ini, kita bisa cari soal yang lain ya. Oke, kita bisa cari soal yang lain, misalkan misalkan kita bisa pilih soal yang ini misalkan ya, nomor 28. 29 saja, 29. Ya, kita pilih soal nomor 29 nih. Soal yang terakhir ya, sebelum kita akhiri. Ya, sebentar, ini soalnya belum detail. Ya, ini soal yang berikutnya. Ya, bisa kamu lihat ya, kamu bisa baca soalnya di sini. Ya, benda A dan B masing-masing bermasa 4 kilo dan 5 kilo bergerak berlawanan arah seperti gambar. Ya, udah, ini gambarnya seperti itu. Ya, ini benda satu, di benda dua. Ya, benda A, benda B gitu ya. Ini benda A, ini benda B. Ya,
massa benda A ini 4 kilo ya, benda B 5 kilo ya. Jadi 4 kilo, massa benda B itu 5 kilo, saling berlawanan ya. Yang kecepatan benda A itu 6 meter per sekon. Yang B nggak tahu, malah ditanyakan kan yang B kayaknya ya. Keduanya kemudian bertumbukan, dan setelah bertumbukan kedua benda berbalik arah ya. Kecepatan A-nya 4 meter per sekon dan B-nya 2 meter per sekon. Ya, jadi keduanya berbalik arah. Yang A bergerak ke kiri. Ya. Yang benda A itu bergerak ke kiri dengan kecepatan berapa ini? 4 meter per sekon. Kiri artinya minus. Ya. Yang benda B pasti kan kalau berbalik arah yang B ke kanan. Ya. Yang B itu 2 meter per sekon. Ya, yang kecepatan benda B berapa? Ya udah, kita bisa selesaikan menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya, langsung aja ya. Kan langsung aja ya rumusnya tadi MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Ya. Jadi kita langsung aja pakai yang ini, yang paling bawah ini. Yang satu ganti A, yang dua ganti B gitu ya. Ya udah. Ini tinggal masukkan aja, kan pertanyaannya VB berapa? MA-nya 4, VA-nya 6, MB-nya 5, VB-nya nggak tahu. Ya. Terus ya ditanyakan VB-nya. MA-nya 4 dikalikan minus 4. Ya, 4 dikalikan minus 4. Terus yang ini MB 5 dikalikan 2 ya. Ini 24 tambah 5 VB. Ya, ini 10 kurangi 16 ya. 4 kali minus 4 kan minus 16. 10 kurangi 16 kan minus 6. Ya. Berarti di sini kan 5 VB minus 6 kurangi 24 kan minus 30. Ya, berarti kan VB-nya sama dengan berapa? Minus 6 meter per sekon. Ya, berarti jawabannya yang ini. Ya, minus kan hanya menunjukkan arahnya saja. Ya. Berarti maka benda bergerak ke kiri dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ya, ke kiri. Ini minus ini. Tanda kiri ini minus ya, kiri. Gitu ya. Oke, aku udahi saja ya sampai di sini. Ya, semua topik soal ini sudah kebahas ya. Belum sih. Tinggal yang awal-awal ini. Ya, aku rasa ini sederhana sekali ya. 1 dan 2 ini. Ya, atau kita bisa bahaskan satu soal terakhir gitu ya. Gitu ya, tentang impuls. Ya. Ya, kita bisa bahas nomor 9 ini tentang impuls ya. Ya, soal yang terakhir ya. Ini bisa kamu lihat sebuah truk yang bermassa 2 ton ya, tulis dulu masanya 2 ton ya. 2 ton. 2 ton itu kan 2000 kg ya. Ya, melaju dengan kecepatan 36 km per jam. V-nya 36 km per jam. Ya, menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Ya, artinya kecepatan awalnya V1, kecepatan ketika berhenti kan V2 ya, berarti 0 km per jam. Gitu ya. Nah, jangan lupa ini ubah ke meter per second dulu ya. Yang ini kan kilometernya ubah dulu ke meter, berarti kan kali 1000. Ya, jam ke detik, berarti kan dibagi 3600. Ya, gini. Ya, dibagi 3600 gitu. Ya, 3600 gitu kan per detik ya. Ini alias sama dengan
10 meter per sekon ya. Ini 0. Ya, 0 kan buat apa diubah? Tetap 0. Ya. Dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Artinya selang waktunya sebesar 0,1 sekon. Maka gaya rata-ratanya berapa? Ya. Ya udah, kita bisa gunakan rumus yang ini. Ya. Yang awal ini. F delta T sama dengan delta P. Ya. Perhatikan. Maka F kalikan delta T sama dengan perubahan momentum. Ya. Perubahan momentum sama dengan apa? Sama dengan massa dikalikan perubahan kecepatan. Ya. Atau gini. Ya, M dikalikan V2 min V1. Ya. Mana delta P kan sama dengan M delta V. Gitu ya. Ini F kali delta T. Ya. F delta T-nya berapa setelah waktunya? 0,1. Masanya 2000, V2-nya 0 kurangi 10. Ya. Berarti kan F-nya sama dengan ini. 2000 kali 10 kan 20.000. Ya, minus 20.000. 20.000 dibagi 0,1, ya minus 200.000. Ya. 1000 Newton. Jawabannya yang D, ya, tanda minus yang menunjukkan gayanya berkurang gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya, kalau ada yang tanyakan nggak sampai sini? Halo? Tes. Halo? Ya, tes. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan ya, aku akhiri saja sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.